Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya yang semoga senantiasa dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan para guru-guru kita yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun sungguh tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya muliakan para jamaah semuanya, jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahmah. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa dapat keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu taklim di Ahad subuh. Mudah-mudahan perkumpulan pada pagi hari ini senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keridhaan junjungan alam, manusia yang mulia, manusia pilihan, manusia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan taklim kita masih di pembahasan kitab Nashihul Ibad, marilah kita awali dengan wasilah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu kepada kita, mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya pada pagi hari ini. ببركة الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحبه وأمته وأهل بيته الكرام وصلنا وفي هذا الكتاب شيخنا شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين والمقالة الرابعة وعشرون dan makalah yang ke-24 Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min dhullun, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Man kharaja, barang siapa yang keluar min dhullil ma'siyati dari tempat kemaksiatan ila izzit ta'ati kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang pernah dulu dia pernah melakukan sesuatu ya, kemaksiatan, terus dia benar-benar tobat kepada Allah dari yang maksiat kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agnahu Allah taala min ghairi malin. Maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut kekayaan ya, min ghairi malin. Tapi kekayaan itu tanpa harta. Ya. Jadi Allah akan memberikan suatu kekayaan, tapi bukan berupa harta benda yang melimpah. Ya. Maksudnya gimana? Ya namanya kaya itu gak harus dengan materi. Bisa diartikan dengan kaya dia dalam hal kesabarannya, ya, dalam dia kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dia dalam setiap menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus kaya itu diartikan dengan sesuatu yang materi. Jadi barang siapa yang dulu ya, pernah melakukan suatu ya, kejahatan, keburukan, terus dia kembali ya kepada Allah, dia keluar dari jalan keburukan itu, terus dia berbuat baik dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan orang tersebut adalah kekayaan, tapi kekayaannya tanpa berupa materi. Kekayaan yang bukan karena harta benda yang melimpah. Nah, jadi orang ini benar-benar tobat dari kesalahannya, apa yang dia pernah lakukan semasa hidupnya, dia kembali kepada Allah, benar-benar taubat, tidak akan mengulangi segala kemaksiatan yang pernah dilakukan
maka Allah akan ampuni dosa tersebut dan Allah akan memberikan kekayaan di dalam terhadap orang tersebut. Jadi enggak cuma kekayaan itu materi yang berlimpah, ya, harta yang berlimpah, ketenangan hati juga termasuk adalah kekayaan. Ada termasuk juga kaya. Enggak semata-mata diartikan dengan materi. Wal maqalatul khamisatu wa isyruna. Dan makalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin al ashabi, ya, suatu ketika Rasulullah pernah, ya, pada suatu hari pernah keluar dia bersama atau bertemu muka dengan para sahabatnya. Faqala lakum, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Ya, bagaimana keadaan pagi pagi ini, ya. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Ya, suatu ketika Rasulullah, ya, suatu pagi itu pernah, ya, berkumpul, pernah bertemu, ya, pada para sahabatnya. Rasulullah bertanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini? Bagaimana keadaan kalian pagi ini?" Ya. Aidakhaltum fi waqtis sabah. Ya, maksudnya, ya, bertemu pada waktu subuh. Ya. Faqala, maka para sahabat bertanya atas pertanyaan Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Asbahna." Ya, pagi ini, ya, kami baik ya Rasulullah. Ai sirna fis sabah. Faqalu asbahna mu'minina billah. Jadi karena Rasulullah itu bertanya, maka para sahabat menjawab, "Bagaimana keadaan pagi ini, wahai kalian?" Para sahabat menjawab, "Keadaan kami baik, baik-baik saja." Asbahna mu'minina billah. Wa ma alamatu imanikum? Qalu nasbiru 'alal bala. Apa tanda atau alamat terhadap keimanan kalian? Apa tanda-tanda terhadap keimanan kalian? Ya, Rasulullah bertanya lagi. Coba jelaskan, coba terangkan tanda-tanda iman kalian, imanmu itu loh, itu apa? Maka para sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala. Kami sabar atas bala. Jawaban para sahabat. Bukti dari keimanan kami adalah kami itu sabar terhadap bala, musibah yang Allah berikan, yang Allah datangkan. Ini jawaban para sahabat waktu ditanya, ya, oleh Rasulullah, ya, apa saja tanda-tanda, ya, keimanan kalian itu apa? Ya, dijawab mereka, yaitu kami bersabar tatkala musibah itu datang. Nah, ini di antara tanda keimanan. Ini di antara tanda keimanan adalah waktu kita dapat musibah, dapat bencana, dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita sabar menjalaninya. Ya, karena ini adalah berlaku juga untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma para sahabat. Ya. Ai al-imtihani minallahi ta'ala.
Maksudnya, ya, bersabar dalam ujian, bersabar ujian dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkuru 'alal rakhai, dan kami selalu bersyukur kepada Allah atas, ya, apa namanya, sesuatu yang membuat kami tidak enak, ya. Jadi apapun, ya, yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Allah berikan itu, ya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikasih sesuatu yang sangat menggembirakan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat, ya, apapun itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki yang banyak, ya, harta yang melimpah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki yang sedikit, ya, yang mungkin secara materi, banyak kekurangannya, selalu bersyukur dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan itu, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan para sahabat waktu ditanya tentang tanda-tanda keimanan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa nardo bil qadha'i, dan kami ridho terhadap qadanya Allah, terhadap ketetapannya Allah. Ya. Para sahabat, ya, ridho, nerimo, ikhlas, ya, tulus segala apapun yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu namanya qada, nah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan takdir, ya. Ada qada, qadar, ya. Qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi pada zaman azali, ya. Dan qadarnya Allah itu, ya, akan terus berlangsung sampai ila yaumil qiyamah. Dan takdir itu ada dua, ya. Ketetapan Allah ada dua. Kita harus, ya, bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir ada dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa dirubah dengan lewat ikhtiar manusia. Contohnya, orang pengen sehat, dia menjaga, orang pengen sehat, tidak sakit, berarti dia bisa menjaga badannya. Orang pengen pinter, berarti dia harus belajar. Orang pengen berubah, ya, dalam kehidupannya dia harus berusaha semampu sekuat tenaga. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Ya, kalau kita pengen jadi orang, ya, orang kaya, ya kita bekerja keras. Kalau kita pengen jadi orang yang berhasil, ya kita harus apa? Lebih giat di dalam usaha kita. Seperti itu. Itu takdir mu'allaq. Pengen pinter, berarti harus banyak belajar. Pengen hafal, ya harus banyak-banyak menghafal. Itu sesuatu yang masih bisa diraih dengan cara ikhtiar usaha manusia. Beda kalau dengan takdir mubroh. Takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya takdir kematian. Ya. Takdir kematian nggak bisa dirubah. Nggak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau sudah saatnya mati, ya, dia akan menemui orang tersebut. Nggak bisa ditawar-tawar. Orang, ya, kalau sudah tampangnya begitu, ya, ya jangan dirubah-rubah. Misalkan jenisnya seorang perempuan, tidak bisa dirubah menjadi laki-laki. Itu menyalahi takdir. Namanya takdir mubroh, ya.
takdir yang nggak bisa dirubah. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Lahir manusia, kematian manusia, jodohnya manusia, ya. Tentang ajal, umurnya manusia, itu semua sudah Allah tentukan. Dan kita ya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima ketentuan Allah. Nah, itu diantaranya tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi ya Rasulullah SAW bertanya para sahabatnya pada suatu ketika itu di pagi hari, ya bertemu dengan para sahabat, nah, bagaimana keadaan ya, kalian di pagi hari? Nah, para sahabat menjawab bahwa keadaan kami baik ya Rasulullah. Dan Rasulullah menanyakan apa saja tanda-tanda keimanan kalian. Para sahabat menjawab bahwa di antara tanda keimanan kami adalah kami selalu bersabar atas musibah yang menerima kami, yang datang kepada kami. Kami pun sabar atas segala nikmat ya dari Allah, baik yang enak maupun yang tidak enak. Karena semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bersabar. Kami pun ridho menerima ikhlas tulus ya atas ketentuan atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikasih begini seperti ini ya diterima aja. Kalau saat ini lagi susah, lagi payah, ya dijalanin aja. Kalau saat ini ya kita ekonominya lagi seperti ini ya dijalanin aja. Karena itu semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nyalain Allah. Kasih begini, ya Allah, kenapa sih ya Allah? Kok engkau kasih aku seperti ini? Seakan-akan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak boleh. Seakan-akan kita tuh enggak terima dengan ketentuan Allah. Itu enggak boleh seperti itu. Karena semua sudah Allah tentukan. Bahkan saat ini nih kita ngaji di sini nih di kumpul di masjid ini Allah sudah tentuin dari zaman azali. Namanya qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Oleh sebab itu para jamaah semuanya, ini ya pesan ini, hadis ini ya bisa nanti kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka Rasulullah berkata alaihi kepada para sahabat. Faqala alaihi salatu wassalam antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bati. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, kalian ya benar-benar seorang beriman yang benar-benar. Kalian ini benar orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Ya. Warabbul Ka'bati. Dan beriman mengimani Tuhannya Ka'bah. Tuhannya Ka'bah maksudnya ya Ka'bah itu ya Ka'bah itu semua adalah miliknya, itu semua milik Allah. Ka'bah itu punya Allah. Ka'bah sebagai kiblatnya umat muslim di dunia itu adalah miliknya Allah. Jadi Ka'bah itu punya Allah. Ya. Kiblat kita itu Ka'bah itu punya Allah. Jadi ini benar-benar orang yang beriman sebenarnya adalah ini para sahabat. Ya.
atas pengakuan mereka ya terhadap tanda-tanda jadi yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW tentang keimanan para sahabat. Nah, itu. Ai imanan mutabikun lil waqi. Maksudnya ialah keimanan yang benar-benar ada pada para sahabat ini. Al-wami lil qasam. Dengan wawu qasam. Mana wawu qasam? Wa rabbi. Nah, itu. Wawu sumpah di situ ya. Yang menyatakan benar-benar adalah keimanan para sahabat itu luar biasa. Tidak bisa ya, yang bisa mengimbangi, menandingi keimanan para sahabat. Imannya benar-benar ya luar biasa, benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul arifin telah berkata sebagian ya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru thalatha maqaman tarkashku wa hiya darajatan at-tabi'in waridha bil maqduri wa hiya darajatal zahidin wal mahabbatu lil ibtila'i wa hiya darajata as-siddiqina. Telah berkata sebagian orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sabar itu ada beberapa tempat, ya, ada beberapa makom. Ya. Yang pertama, ya, yaitu jika orang ini benar-benar ya bisa menjalankan kesabarannya, ya, dan meninggalkan keluh kesahnya terhadap apa yang telah dialaminya, maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akan mendapatkan darajatan, ya, darajat tabi'in, derajatnya sama seperti para tabi'in. Kebayang, ya, derajatnya sama seperti para tabi'in. Terus yang kedua dapat apa? Ya, warido, ya, dengan dia ridho terhadap apa yang Allah tentukan itu bil makturi wahya darajatal adzaidina, yaitu dia akan mendapat derajatnya seperti orang yang zuhud. Kebayang orang-orang yang zuhud, ya, orang yang tidak begitu ya apa namanya terlalu fokus ke terhadap keduniawian, tapi dia fokus ya di akhirat. Bukan semata-mata dia meninggalkan dunia, tidak. Dunia ya cuma sebagai perantara, tapi sesungguhnya akhirat adalah yang tempat abadi. Ya, dunia cuma jalan mereka. Ini orang zuhud. Wal mahabbatu libtilai wa hiya darjatal siddiqin. Dan termasuk ya orang yang cinta ya, atau yang senang terhadap ujian Allah, musibah dari Allah, ialah ini mendapatkan derajat orang-orang yang siddiq, ya. Orang-orang yang as-siddiqin, ya. Derajatnya sama seperti orang-orang yang as-siddiqin. Orang-orang yang dalam kebenaran, ya, orang yang dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadis di dalam hadis yang lain, i'budillaha 'ala ridha fa illam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrahu 'ala ma takrahu khairun kabirun. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, ya, Rasulullah bersabda, "I'budillaha 'ala ridha." Beribadalah kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala
Ala ridho dan dalam keadaan ridho, dalam keadaan ikhlas, fa illam yastati jika engkau tidak dapat, tidak mampu di dalam keridhaan itu, faqis sabri maka bersabar. Ala ma takru khairun katsirun. Atas apa yang telah diberikan atau sesuatu yang enggak tidak kau senangi, khairun katsirun. Maka akan mendapatkan sesuatu yang banyak lagi baik. Jadi kalau kita masih belum bisa untuk belajar untuk ridho, untuk nerimo, ya kita sabar. Ya. Dengan sabar itulah akan ya kita memperoleh sesuatu yang baik dan banyak buat kita. Karena memang belajar ridho, ya belajar ridho itu memang susah, memang sulit. Ya. Belajar untuk ridho, untuk menerima, ya, untuk ikhlas itu memang susah. Enggak segampang apa yang kita ucapkan. Ya, makanya kalau belum bisa ridho, belum mampu untuk berbuat ridho, maka kita cukup bersabar. Sabar itu sing ke opo. Sabar itu seperti apa? Sabar itu ya bisa menahan diri, ya. Bisa menahan diri. Itu sabar. Dalam keadaan apapun itu kita sabar. Karena sabar itu banyak ragamnya. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam apa? Kemaksiatan kepada Allah SWT. Itu banyak. Tinggal kita ini susah. Ya. Bagaimana bisa menjalani kesabaran itu? Padahal orang yang bisa melakukan kesabaran pasti akan memperoleh suatu keuntungan yang luar biasa. Apapun itu yang kita alami, ya kita harus sabar. Karena dengan kesabaran itulah Allah akan dekat sama kita. Allah akan menyayangi kita. Allah akan bersama kita. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was shalah. Mintalah kalian kepadaku ya dengan sabar dan melakukan ibadah sholat. Jadi kalau kita lagi susah, lagi kepayahan, lagi diterpa berbagai macam persoalan, ujian, musibah apapun itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk meminta zat yang mengabulkan segala doa. Kembali kepada zat bergantungnya manusia yaitu Allah SWT, memohon, meminta tolong kepada Allah atas segala kesusahan, atas segala problema hidup yang ada pada kita, yaitu untuk bersabar dan memperbanyak ibadah sholat. Karena solusi yang paling hebat adalah dengan sholat. Dengan sholat itulah segala permasalahan akan Allah berikan kemudahan. Ya, iya. Oh, yang bicara Allah. Ista'inu jalosiro. Mintalah kalian. Ya, minta tolonglah kalian kepada Allah bisabri wassalah, dengan cara sabar dan sholat. Kalau malam ya
memperbanyak ibadah sholat sunnah. Nggak usah woro-woro, nggak usah, nggak usah heboh, ya, nggak usah, ayo ngomong, nggak usah ngomong-ngomong. Cukup kita hanya Allah lah yang tahu. Nggak usah teman kita tahu. Wah, tahajud. Bisa. Ya. Tahajud pol, ngajak-ngajak tahajud. Ayo tahajud yuk. Seakan-akan cuma dia yang tahajud. Orang lain mah pada tidur. Ngiler. Nggak usah. Tapi kalau niatnya hatinya baik, untung aja ya enggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kan kalau ada sifat riya di dalam diri kita. Itu yang repot. Kalau hati kita baik, ngajak orang nggak apa-apa. Yang ditakutkan adalah ada perasaan sifat riya di dalam hati kita. Nah itu. Jadi memperbanyak sholat, ibadah sholat ya kepada Allah itu nanti akan memecahkan atau memberikan jalan solusi atas segala permasalahan kita. Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar pokoknya. Diomong-omong ya sabar. Dijelek-jelekin orang sabar. Ya, difitnah orang sabar. Apapun itu yang datang kepada kita sabar baik. Sabar. Wes pokoknya sabar. Menahan segala apa yang kita suka, apa kita nggak suka. Ya, menahan diri kita dari sesuatu yang kita nggak suka, apa kita suka, itu adalah sabar. Nahan rasa, nahan amarah, terus nahan segala-galanya. Itu adalah namanya sabar. Tinggal kita bisa apa mampu atau tidak. Nah, tapi namanya mau setan itu kan senang kalau dia banyak teman. Ah, nggak usah sabar. Mosok kamu keluargamu dizolimi kamu sabar. Masa keluargamu difitnah kamu sabar? Jangan mau sabar. Hanya setan ngajaknya sesuatu yang buruk. Ya, maka sebab itu tanda orang beriman adalah bisa menahan di diri, bisa menahan nafsunya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya robbal. Jadi tadi gitu ya. Ya. Jadi kalau saat ini kalau kita belum bisa ridho, belum, bukannya nggak bisa ridho, belum mampu untuk ridho, ya kita cukup sabar. Latihan, latihan. Syukur-syukur bisa mencapai dalam tingkatan ridho. Sudah itu manusia paling hebat. Mencapai ridho, wah, jos pokoknya. Tidak adalah semuanya. Apapun yang Allah berikan kita ikhlas. Cuma kan susah. Ya, untuk belajar ikhlas itu ridho. Ya, apapun yang terjadi Allah berikan itu kita ridho. Itu kan semuanya susah. Kalau itu kita masih belum mampu, ya cukup untuk bersabar. Karena semua butuh latihan, butuh proses. Jadi gitu tadi ya. Ada beberapa tanda-tanda alamat ya keimanan yang pernah ya Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, yaitu pertama adalah tadi ya beriman ya kepada Allah tatkala ya atau bersabar dalam keadaan sabar atas musibah yang menimpa, yang datang. Jadi tetap beriman kepada Allah walaupun ya musibah itu datang, kita masih ada rasa kesabaran. Itu tanda iman. Sabar tatkala mendapat musibah. Sabar tatkala mendapat segala cobaan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik yang enak maupun yang enggak enak, baik dalam keadaan kita mapan maupun tidak mapan, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat ya alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, matur suwun ya Allah. Dikasih sakit ya alhamdulillah ya Allah. Dengan sakit ini aku bisa sabar ya Allah, agar dosa-dosaku Engkau ampuni ya Allah. Nah itu, dikasih sehat ya sabar, dikasih sakit ya sabar. Iso apa ora? Nah, tinggal bisa apa? Tidak. Ini yang berat. Bisa apa? Tidak kita jalani. Dikasih utang banyak, ya sabar. Dikasih semua serba seret, susah, angel. Serba angel urusannya, tetap sabar. Ini bisa apa ora kok piye? Nah itu. Apapun yang terjadi terhadap kehidupan kita, tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu ridho atas ketetapan Allah. Ini yang paling angel. Ridho, ikhlas, ya apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang angel. Yang nomor tiga ini yang angel, ya agak susah. Tapi kita berusaha untuk mencapai itu. Ya mudah-mudahan eh, apa yang saya sampaikan pada kajian kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu cobalah kita berlatih ya. Berlatih dari sekarang karena sudah ada ilmunya, sama-sama ya, sama-sama kita berusaha untuk mencapai tiga hal tadi. Ya, yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat keluarga kita, buat masyarakat kita, kampung kita, kota kita, dan bangsa kita Indonesia. Amin Allahumma amin. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Semoga